Matematika Ekonomi, bab limit dan kekontinuan. Untuk memahami pengertian limit, maka dilakukan dua pendekatan. Yang pertama mengamati grafik fungsi, yang kedua adalah perhitungan nilai-nilai fungsi di sekitar titik yang ditinjau. Coba perhatikan grafik ini ya. Y sama dengan fx. Ini adalah bentuk fungsinya atau gambar kurvanya ya. Gambar ini ya, kalau kita lihat X ini mendekati nilai A ya, berdasarkan grafik fungsinya. X mendekati nilai A dari arah kiri. Sehingga pada saat X mendekati nilai A, Fx mendekati suatu nilai tertentu yaitu L1. Jadi ketika mendekati A, maka Fx ini mendekati suatu nilai tertentu yaitu L1. Sehingga notasi dari ini, limit X dari arah kiri menuju A, tanda negatif ini maksudnya dari arah kiri ya, Fx sama dengan L1, atau dibaca limit Fx untuk X mendekati A dari arah kiri sama dengan L1, artinya limit kiri. Sekarang untuk yang selanjutnya, gambar yang kedua ini. Gambar berikut menunjukkan bahwa X bergerak dari arah kanan ya, menuju A. Sehingga pada saat X mendekati A, Fx mendekati suatu nilai tertentu yaitu L2 di sini. Lah notasi matematikanya, limit ya X mendekati A dari arah kanan, limit Fx mendekati A dari arah kanan sama dengan L2, atau dibaca limit Fx untuk X mendekati A dari arah kanan sama dengan L2. Kita sebut sebagai limit kanan. Kalau yang sebelumnya adalah limit kiri, sekarang limit kanan. Tanda plus atau negatif itu kalau plus berarti dari arah kanan, kalau negatif berarti dari arah kiri. Seandainya suatu grafik seperti di bawah ini ya, misalnya grafik seperti ini, di mana X bergerak mendekati baik dari arah kiri maupun kanan menuju A, jadi dari kiri menuju A, dari kanan juga menuju A, sehingga pada saat X mendekati A tersebut, Fx tidak mendekati suatu nilai tertentu atau tidak ada. Kalau dalam hal ini, dia hanya mendekati nilai A saja, tapi tidak menunjukkan nilai tertentu ya. Ini juga yang dari kanan, jadi dia malah ke atas. Nah, ini dibaca limit Fx untuk X mendekati A dari arah kanan atau kiri tidak ada, karena tidak ada L1 atau L2 nya yang didekati Fx nya itu, karena menuju terus ke atas itu ya. Tidak ada L1 atau L2 yang bisa didekati, atau mungkin nilainya tidak ada. Nah, itu terkait dengan pemahaman suatu limit Fx untuk X mendekati A dari arah kanan atau kiri tidak ada. Selanjutnya ya, beberapa kemungkinan bentuk fungsi Fx dan X tidak sama dengan A sebagai berikut. Jika limit Fx dari arah kiri sama dengan L1, kemudian limit Fx dari arah kanan sama dengan L2, dan L1 sama dengan L2 atau kita anggap sebagai L, maka dikatakan bahwa limit fungsi Fx untuk X mendekati A ada atau terdefinisi, dan nilai limitnya itu sama dengan L. Jadi kalau dari gambar awal dan yang kedua tadi, limit dari arah kiri maupun dari arah kanan kemudian mendekati suatu nilai tertentu yang sama, maka kita sebut limit tersebut ada atau terdefinisi gitu ya. Misalnya gambarnya seperti ini. Jadi dari arah kiri mendekati A, dari arah kanan mendekati A, di mana Fx itu menuju L gitu ya, mendekati L. Sehingga L ini adalah nilai limitnya. Maka kita sebut limit tersebut itu terdefinisi. Nilai fungsi
limit fungsi f itu terdefinisi. Karena dari arah kiri maupun dari arah kanan itu mendekati L atau suatu nilai tertentu. Kemudian, jika limit fx dari arah kiri sama dengan L1 dan limit fx dari arah kanan sama dengan L2 dan L1 tidak sama dengan L2, maka dikatakan bahwa limit fungsi fx untuk x mendekati A tidak ada atau tidak terdefinisi. Jadi kalau dari arah kiri dan arah kanan itu tidak sama nilai L1 dan L2-nya, maka kita katakan tidak terdefinisi. Misalnya kita gambarkan seperti ini. Dari arah kiri ternyata menuju L1. Kemudian dari arah kanan ya Y sama dengan fx-nya itu menuju L2, sedangkan L1 dan L2 ini bukan angka yang sama. Atau L1 tidak sama dengan L2, maka ini kita sebut tidak terdefinisi. Nah, pada pemahaman sebelumnya dikatakan terdefinisi jika menuju pada titik yang sama, yaitu L1 dan L2 itu sama. Kemudian yang ketiga, jika limit fx dari arah kiri sama dengan L1 dan limit fx dari arah kanan tidak ada, tidak menuju titik tertentu atau L tertentu, seperti halnya gambar di awal tadi menuju ke atas saja atau tidak ada, maka dikatakan bahwa limit fungsi fx untuk x mendekati A tidak ada dan tidak terdefinisi. Jadi ini menjelaskan bahwa suatu limit ada atau tidak adanya atau tidak terdefinisi. Nah, jadi seperti ini bentuknya, jadi menuju ke atas tanpa ada L2-nya menuju ke berapa. Tidak ada artinya dari arah kanan. Sedangkan dari arah kiri itu menuju A, maka fx-nya itu menuju L1. Maka ini kita sebut juga tidak terdefinisi. Sekali lagi saya tekankan, terdefinisi, dikatakan terdefinisi ya, limit fungsi fx itu jika L1 dan L2 menuju ke angka yang sama, atau L1 sama dengan L2. Kemudian yang keempat, sebaliknya jika limit dari kiri yang tidak ada, kemudian yang dari kanan menuju L2, maka juga dikatakan tidak terdefinisi. Contohnya seperti ini. Dari arah kanan menuju L2, tapi yang dari arah kiri dia tidak menuju ke nilai tertentu atau tidak ada L1-nya. Maka ini kita sebut juga tidak terdefinisi. Sekali lagi, dikatakan terdefinisi jika dari arah kiri dan arah kanan menuju angka yang sama atau L yang sama. Itu pemahaman secara gambar. Kemudian yang kelima, jika dua-duanya tidak ada, baik dari arah kiri dan arah kanan tidak ada, maka jelas juga tidak terdefinisi. Contohnya seperti ini. Tidak ada L1 dan L2 yang dituju. Dari beberapa kemungkinan tersebut, maka didefinisikan ya, suatu fungsi y sama dengan fx terdefinisikan untuk x di sekitar A, maka limit fx di mana untuk x mendekati A sama dengan L jika dan hanya jika ya. Jika dan hanya jika limit fx dari arah kiri sama dengan limit fx dari arah kanan sama dengan L. Jadi dengan bahasa yang sederhana menuju L yang sama, seperti yang telah dibahas di awal tadi. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Jadi dari arah kiri menuju saat x-nya menuju 2, maka L-nya menuju 3. Sedangkan dari arah kanan saat x-nya mendekati 2, maka dari arah kanan dia juga menuju L yang sama, yaitu 3. Lah itu suatu fungsi fx terdefinisi, dikatakan terdefinisi ya. Jadi limit kiri maupun limit kanan yang menuju angka yang sama. Dengan demikian, limit x plus 1, misalnya adalah fungsi limit x plus 1, untuk x mendekati 2 itu sama dengan 3. Berarti terdefinisi atau ada. Sebab
baik itu limit kirinya maupun limit kanannya itu sama dengan 3 menuju angka yang sama ya. Jadi itu adalah pemahaman atau suatu definisi dari limit itu terdefinisi atau ada. Kemudian yang kedua, kalau tadi berdasarkan grafiknya, sekarang yang kedua yaitu perhitungan nilai-nilai fungsi. Pada contoh sebelumnya yaitu Y sama dengan fx sama dengan X plus 1. Kalau kita hitung nilai-nilai fungsinya untuk X di sekitar 2, baik itu dari kiri maupun dari kanan, maka akan seperti tabel berikut. Ini fungsi linear ya. Misalnya gambar yang tadi, kita hitung nilai-nilainya yang mendekati 2. Dari arah kanan bisa kita ambil nilainya 2,0, 2,01 atau 3 dan seterusnya. Kita ambil titik-titik di sekitar 2, baik itu dari arah kiri maupun dari arah kanan. Nah, terlihat dari tabel tersebut bahwa Y sama dengan X sama dengan X plus 1 mendekati nilai L sama dengan 3. Jadi kalau kita lihat titik-titik di sekitar 2 ini untuk X sama dengan 2, maka Y akan mendekati nilai 3. Ya, 2,8, 2,9, 2,99 nanti di sini mendekati 3. Nah, sehingga berdasarkan perhitungan nilai-nilai fungsi di sekitar ini, maka dengan demikian limit ya, X plus 1 dari arah kiri ya, atau untuk X menuju 2 dari arah kiri sama dengan limit X plus 1 untuk X mendekati 2 dari arah kanan sama dengan 3. Maka kita sebut ini terdefinisi. Kalau secara grafik fungsinya tadi dijelaskan sebelum ini, di mana secara grafik dia menuju ke 3, baik itu dari arah kiri maupun dari arah kanan. Sekarang berdasarkan nilai-nilai di sekitar ya, nilai-nilai di sekitar 2 ini, baik dari kiri maupun dari kanan, akan menunjukkan nilai fungsi Y yaitu menuju ke arah 3. Dibaca limit dari Y sama dengan fx sama dengan X plus 1 sama dengan 3 jika X mendekati 2. Nah, itu cara memahami limit baik itu dari gambar kurvanya maupun perhitungan nilai-nilai fungsi di sekitar ini, di sekitar nilai X yang didekati. Kemudian selanjutnya dengan cara yang sama untuk fungsi, misalnya kita punya fungsi 1 min 2x kuadrat. Kalau kita hitung nilai-nilai fungsinya untuk X di sekitar 2 dari kiri maupun kanan, maka akan seperti berikut. Jadi nanti ini akan menuju dari untuk untuk X1 misalnya nanti ketemu Y-nya adalah min 1. Masukkan saja ke fungsinya. Untuk X-nya 1,9 nanti ketemu min 6, sekian. Kalau kita lihat polanya ya, untuk saat X mendekati 2, maka ya fx akan mendekati nilai tertentu yaitu 7, baik itu dari arah kanan maupun dari arah kiri gitu ya. Jadi limit fungsinya seperti itu. Jadi tabel tersebut menunjukkan bahwa untuk fungsi fx sama dengan 1 min 2x kuadrat mendekati nilai L sama dengan min 7 saat X mendekati 2, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan. Ini tanpa grafik, tapi hanya menganalisis nilai-nilai di sekitar 2. Maksudnya di sekitar 2 bagaimana? Ya di sekitar 2 mungkin dari arah kanan 2,01 atau 2,05 atau 2,03. Kemudian tinggal masukkan ke fungsinya, nanti ketemu nilai-nilai tersebut. Kalau kita lihat polanya, dia menuju ke min 7, baik itu dari arah kiri maupun dari arah kanan. Dengan demikian fungsi ya, dengan demikian fungsi fx sama dengan 1 min 2x kuadrat ini limitnya limit 1 min 2x kuadrat untuk X mendekati 2 dari arah kiri sama dengan limit
1 min 2x kuadrat untuk x mendekati 2 dari arah kanan sama dengan min 7. Karena limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan min 7 ini nilainya, maka kita katakan terdefinisi. Nah, itu mengenai pengertian limit baik dari segi analisis grafiknya maupun nilai-nilai di sekitar x yang didekatinya. Nah, kemudian kalau secara formal dibaca, limit dari fx sama dengan 1 min 2x kuadrat sama dengan min 7 jika x mendekati 2. Selanjutnya untuk limit tak berhingga. Bentuknya atau notasinya, limit untuk x mendekati 0, limit fx untuk x mendekati 0 sama dengan tak berhingga. Misalkan terdapat sebuah fungsi fx sama dengan min 2 per x, maka gambarkanlah bentuk kurvanya. Tentu kita tidak kesulitan lagi menggambarkan kurva seperti ini, karena telah dibahas bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi baik linear maupun nonlinear pada bab-bab sebelumnya. Misal gambarnya kita plot di sini, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kita sebut sebagai bentuk atau contoh dari fungsi limit tak berhingga. Kita lihat ya, x semakin mendekati 0, jadi semakin x di sini semakin dari arah kiri menuju 0, maka y mendekati tak berhingga, terus ke atas gitu ya. Jadi x-nya semakin besar dari arah kiri menuju kanan mendekati 0, maka y-nya semakin menuju ke atas dan tak berhingga. Begitupun juga dengan dari arah kanan. X mendekati 0, maka Y mendekati min tak berhingga ke bawah. Sehingga sumbu Y ini kalau dalam bahasan bab nonlinear, fungsi nonlinear, maka sumbu Y ini kita sebut sebagai asimtot gitu ya. Jadi hanya didekati saja baik dari arah kiri maupun dari arah kanan, tapi tidak pernah menyentuh. Nah, itu secara grafik bentuk limit tak berhingga. Nah, silakan sebagai latihan bisa dituliskan untuk notasi limit kiri dan kanan dari fungsi tersebut gitu ya. Notasi tinggal masukkan saja fungsinya ya. Limit fx atau limit min 2 per x untuk x mendekati 0 sama dengan tak berhingga. Jadi notasinya saja dimasukkan, efeknya tinggal masukkan saja ke sini. Kemudian sehingga notasi limitnya ya, limit untuk x, limit min 2 per x untuk x mendekati 0 dari arah kiri ya, sama dengan plus tak berhingga. Sedangkan limit min 2 per x untuk x mendekati 0 dari arah kanan itu sama dengan min tak berhingga. Kita sebut ini sebagai limit kiri dan juga limit kanan. Nah, limit kiri tidak sama dengan limit kanan, meskipun sama-sama tak berhingga, tapi di sini positif, sedangkan yang di sini adalah negatif. Secara grafik dia menuju ke atas, sementara yang limit dari kanan itu menuju ke bawah, sehingga L1 tidak mungkin sama dengan L2, meskipun di sini sama-sama tak berhingga, sehingga limit ini tidak terdefinisi. Kalau kita langsung mensubstitusikan nilai x-nya, misalnya x sama dengan 0 ke fx tanpa melihat grafiknya terlebih dahulu, maka limit min 2 per x ya, untuk x mendekati 0 maka sama dengan tak berhingga. Kita tidak tahu apakah limit ini terdefinisi atau tidak jika tidak dianalisis terlebih dahulu grafiknya. Maka hati-hati di sini, meskipun sama-sama tak berhingga, ternyata untuk yang dari limit kiri itu menuju ke atas, sedangkan yang limit dari kanan itu menuju ke bawah, sama-sama tak terhingga. Padahal kalau kita lihat ini tidak terdefinisi. Bentuk limit fx untuk x mendekati tak berhingga sama dengan 0.
Misalkan terdapat sebuah fungsi fx sama dengan 1 per x. Silahkan gambarkan secara manual. Maka kalau digambarkan, maka seperti ini bentuknya. Lah, kalau kita perhatikan, untuk x makin mendekati tak berhingga, maka y di sini mendekati 0, gitu ya. Maka karena mendekati baik dari arah kanan maupun dari arah kiri, mendekati 0, artinya L1 itu sama dengan L2. Dari arah kiri maupun dari arah kanan mendekati nilai Y yang sama. Maka limit ini kita baik itu dari limit kiri maupun limit kanan ternyata sama sehingga kita katakan terdefinisi atau ada. Gitu ya. Kemudian bentuk limit fx untuk x mendekati tak berhingga sama dengan tak berhingga. Misal contoh fungsinya yaitu fx sama dengan x kuadrat. Nah, baik itu dari kiri ya maupun dari kanan ini menuju tak berhingga. Ya. Limit kiri maupun limit kanan itu menuju tak berhingga sehingga terdefinisi meski tidak tegas. Lebih tepatnya dikategorikan tak terdefinisi. Selanjutnya adalah kaidah limit dalam bentuk aljabar, kaidah-kaidahnya ya. Yang pertama, misalkan ada limit x pangkat n untuk x mendekati a sama dengan a pangkat n. Jadi tinggal masukkan saja a-nya atau ganti x-nya dengan a gitu ya. Contoh, limit x pangkat 3 untuk x mendekati 2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Tinggal substitusikan aja nilai x-nya. Untuk limit k di mana x mendekati a itu sama dengan k, konstanta itu sendiri. Contoh, limit 5 untuk x mendekati 2 maka sama dengan 5. Yang ketiga yaitu limit fx plus minus gx untuk x mendekati a, maka tinggal diuraikan, artinya diuraikan itu dipisah antara fx dengan gx. Dicari dulu nilai limit dari fx-nya, kemudian ditambah atau dikurangi dengan nilai limit dari gx. Contoh misalnya kita punya limit 5 plus x pangkat 3 untuk x mendekati 2, maka kita uraikan satu persatu untuk fx dan ini sebagai gx. Limit 5 untuk x mendekati 2 ditambah limit x pangkat 3 untuk x mendekati 2. Limit 5 adalah 5, kemudian limit x pangkat 3, tinggal masukkan saja nilai dari x-nya itu yang didekati. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 5 tambah 8 sama dengan 13. Kemudian yang keempat adalah untuk limit fx kalikan gx. Maka juga bisa diurai menjadi limit fx dikalikan limit gx. Jadi dicari terlebih dahulu nilai limit fx-nya, kemudian dikalikan dengan nilai limit gx-nya. Contoh misalnya kita punya limit 1 min x dalam kurung dikalikan dengan x pangkat 3. Maka kita uraikan ini sebagai fx, ini sebagai gx. Sehingga limit 1 min x untuk x mendekati 2 dikalikan dengan limit x pangkat 3 untuk x mendekati 2. Sedangkan hasil dari limit 1 min x, masukkan nilainya yaitu 1 dikurangi 2 hasilnya min 1. Kemudian x pangkat 3 adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti min 1 dikalikan 8. Hasilnya adalah min 8. Sedangkan untuk pembagian sama, tinggal di fx-nya juga diurai, nilai dari limit gs-nya juga diurai. Contohnya misal ada pembagian seperti ini, maka tinggal dipisahkan, kemudian dicari nilainya, yaitu nilai dari 1 min x berarti min 1, kemudian dibagi dengan 2 pangkat 3 yaitu 8. Kemudian selanjutnya jika perpangkatan ya. Jadi jika ada pangkat, maka contohnya misal kita punya limit 1 min 5x dalam kurung kuadrat, maka kita cari terlebih dahulu nilai limit dari 1 min 5x kemudian baru dikuadratkan.
Sehingga 1 min 5x, tinggal masukkan saja 5 kali 2 min 10, 1 dikurangi 10 min 9. Baru setelah itu dikuadratkan. Min 9 kuadrat sama dengan 81. Itu kaidah-kaidah limit yang umum digunakan beserta contoh-contohnya. Kemudian ada beberapa contoh dan juga latihan yang bisa dicoba. Misal contohnya ada lagi, yaitu limit x kuadrat min 9 dalam kurung per x min 3 untuk x mendekati 3. Maka untuk menyelesaikan ini tinggal difaktorkan terlebih dahulu, ya. Jadi x min 3 dikalikan x plus 3 itu adalah pemfaktoran dari x kuadrat min 9. Sehingga kalau sudah ada yang sama maka tinggal dibagi saja, atau cara cepatnya adalah dicoret sehingga bersisa limit x plus 3 untuk x mendekati 3 sama dengan x nya masukkan 3 plus 3 sama dengan 6. Sebagai latihan dicoba nanti. Kemudian ada contoh lagi yang mungkin bentuknya lebih kompleks. Untuk limit x mendekati tak berhingga misalnya. Ada 4x kuadrat plus x kuadrat, kemudian dibagi 3x pangkat 6 plus 7x pangkat 3 sama dengan, ya, ini bisa kita bagi semuanya dengan pangkat tertinggi, dengan pangkat x pangkat 6. Sehingga di sini di atas dibagi dengan x pangkat 6, yang ini juga dibagi dengan x pangkat 6, yang ini juga dibagi dengan x pangkat 6, dan ini juga sama. Jadi cara untuk limit yang mendekati tak berhingga adalah dengan membagi pangkat tertinggi. Sehingga kalau dicari berarti di sini tinggal berarti 4x pangkat 5 dibagi x pangkat 6 sama dengan 4 per x. Bersisa 1x di sini, ya. Kemudian yang ini adalah 1 per x pangkat 4. Dibagi 3 karena ini dicoret, ya, hilang, sehingga bersisa 3. Kemudian ditambah 7 per x pangkat 3. Ini operasi eksponensial, ya. Jadi x pangkat 3 dibagi x pangkat 6 itu hasilnya adalah 1 per x pangkat 3. Setelah itu baru kita masukkan nilainya, berarti 4 per x tak berhingga, 4 per tak berhingga sama dengan 0, kemudian 1 per x pangkat 4 tak berhingga, 1 per tak berhingga sama dengan 0, kemudian 3 dikurangi 0. 0 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 0. Dengan cara yang analog silahkan untuk dicoba untuk latihan yang ini. Itu kaidah-kaidah limit aljabar. Sekarang selanjutnya adalah kekontinuan suatu fungsi, atau istilahnya adalah kontinuitas dan diskontinuitas. Sebuah fungsi dikatakan kontinu jika grafik kurvanya tidak terputus, dan sebaliknya jika terputus berarti diskontinu. Jadi kalau kontinu berarti tidak terputus, kalau diskontinu itu ada yang terputus. Nah, misalnya untuk gambar yang pertama ini y sama dengan fx misalnya di sini, maka untuk x sama dengan a di sini dia tidak terputus, kontinu, gitu ya. Sehingga fx-nya kontinu di x sama dengan a. Sedangkan yang diskontinu atau tidak kontinu di sini dia pada untuk x sama dengan a nilai L-nya di sini, sedangkan yang selanjutnya itu adalah di atasnya. Jadi ada yang terputus dalam hal ini. Ini kita sebut sebagai diskontinuitas, sedangkan yang ini adalah kontinuitas. Artinya fungsi yang kontinu, sedangkan yang inilah fungsi yang tidak kontinu. Nah, secara aturan sebuah fungsi dikatakan kontinu jika memenuhi 1 fa terdefinisi atau ada. Kita tahu bahwa terdefinisinya bagaimana seperti yang dijelaskan tadi, ya. Kemudian limit fx untuk x mendekati a juga terdefinisi. Dan yang ketiga adalah limit fx untuk x mendekati sama dengan fa. Ini adalah
syarat sebuah fungsi atau aturan sebuah fungsi dikatakan kontinu. Jika tidak memenuhi salah satu dari ketiganya, maka dikatakan fungsi tersebut diskontinu atau tidak kontinu. Contoh, tunjukkan bahwa fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 2x plus 1 kontinu di titik x sama dengan 1. Nah, berdasarkan aturan ini, maka kita yang pertama, untuk f1, nilai fungsinya 1, maka kita tinggal masukkan saja atau substitusikan 1 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 1 plus 1 hasilnya adalah 0. Berarti ada terdefinisi atau ada nilainya yaitu 0. Sedangkan yang kedua, untuk limit x kuadrat untuk x mendekati a, ya, limit x kuadrat min 2x plus 1 untuk x mendekati a sama dengan 0. Terdefinisi atau ada. Sedangkan untuk limit fx untuk x mendekati a sama dengan fa, sama dengan 0. Sehingga karena memenuhi tiga aturan tersebut, jadi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1 kontinu di titik x sama dengan 1. Jadi intinya kalau memenuhi ketiganya maka kita sebut kontinu. Contoh gambarnya seperti ini, ya. Gambar grafik dari fx-nya, dia kontinu di x sama dengan 1. Contoh misalnya untuk yang diskontinu, ya, tunjukkan apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 kontinu di titik x sama dengan 2. Maka kita langsung menggunakan aturan yang tadi. Yang pertama, untuk f2 sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 itu tidak terdefinisi atau tidak ada. Syarat 2 dan 3 tidak perlu dicek lagi karena di syarat pertama saja sudah tidak memenuhi. Sehingga kita sebut fungsi ini adalah fungsi yang diskontinu. Kalau di syarat pertama sudah lolos, maka kita perlu menggunakan aturan yang kedua dan seterusnya, yaitu yang ketiga. Itu untuk contoh yang diskontinu. Jadi kalau kita lihat secara grafik, ya, pada saat nilainya 2, di sini ternyata putus dia atau bolong, ya. Tidak ada nilai yang memenuhi 2. Sedangkan nilai selain x sama dengan 2 itu ada semua. Sehingga karena terputus, maka kita sebut sebagai diskontinu. Kemudian ada contoh lagi untuk mempermudah pemahaman. Tunjukkan apakah fungsi fx sama dengan 5 per x kontinu di titik x sama dengan 0, ya. Pada syarat yang pertama atau aturan yang pertama, f0 sama dengan 5 per 0, yaitu tak berhingga. Dianggap tidak terdefinisi atau tidak ada, ya. Kalau kita lanjutkan ke yang kedua, misalnya juga untuk nilai limitnya pun juga tidak terdefinisi. Sehingga fungsi ini, fungsi fx sama dengan 5 per x, itu kita sebut sebagai fungsi yang diskontinu. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.